Halo, selamat datang di Otherworldly Horror. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dan inspiratif yang bisa memberikan hiburan sekaligus pelajaran hidup. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kisah nyata yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan, juga tentang persahabatan, tanggung jawab, serta pentingnya menjaga keluarga dalam segala kondisi. Cerita ini mengandung pesan moral yang mendalam, jadi pastikan kamu menyimak sampai akhir ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dan cerita terbaru dari kami. Pak, aku mau bicara sesuatu hal. Apakah Bapak ada waktu sebentar? Mau membicarakan tentang apa? Kelihatannya serius. Anakku, Raka, masih kecil, belum genap setahun. Tapi sekarang istriku hamil lagi. Aku takut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluargaku nanti. Kamu jangan terlalu khawatir, Daddy. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang penting, kamu harus tetap semangat dan percaya. Bapak kan tahu penghasilan saya kerja di pabrik ini tidak cukup besar. Aku takutkan kurang mampu untuk mencukupi semua. Jadi aku mau minta saran. Aku sempat berpikir, mungkin ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Maksudku, kalau kehamilan ini tidak dilanjutkan, jangan lakukan itu, Dedi. Apapun alasannya, itu bukan solusi yang tepat. Memiliki banyak anak justru bisa menjadi sumber kebahagiaan dan rezeki. Aku sempat berpikir, mungkin ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Mungkin bebannya tidak akan terlalu berat. Kasihan istriku. Anak pertama kami baru berusia 6 bulan. Tapi sekarang dia sudah mengandung lagi. Aku sempat berpikir, mungkin ada cara lain untuk mengatasi ini. Maksudku, kalau kehamilan ini tidak dilanjutkan, mungkin bebannya tidak akan berat. Aku ingin mencari dukun. Kalau ada tempat seperti itu tak apa ibarat dosa juga biar saya yang menanggung. Memangnya ada tempat seperti itu, Pak? Kita nanti tanya Aki saja ya. Aki adalah paman saya, dan beliau memang punya banyak pengalaman dan pengetahuan tentang hal-hal yang berbau mistis. Memangnya ada tempat seperti itu? Antaraku ke rumah Aki, Pak. Oke. Berarti nanti antaraku ke sana ya, Pak? Iya, Ayah, nanti kita bareng-bareng kesananya sekali sama istrimu. Hitung-hitung main ke rumah Aki. Kesananya ambil hari libur saja, dan nanti kesananya pakai motor saja, berboncengan.
Permisi, maaf apakah Akinya ada di rumah? Mari masuk dulu, Aki sedang ke sawah sebentar. Ki, ini adalah sahabatku Kang Dedi dan istri serta anaknya. Maksud kedatangan mereka ke sini, mau minta diantar ke rumah Ibu Ono, dukun bayi itu Ki. Iya Ki, maksud kedatangan kami, istri saya sedang mengandung 3 bulan. Sedang anak kami yang pertama masih kecil, dan baru berusia 6 bulan. Istri saya sedang mengandung usia 3 bulan Ki, dan saya butuh jalan keluar. Tidak apa-apa memiliki 2 atau 3 anak, bukankah anak itu rejeki dan sumber kebahagiaan? Tapi saya butuh jalan keluar, Ki. Saya ingin mencari tempat yang bisa menyelesaikan masalah ini. Sebelum kamu membuat keputusan, izinkan aku bercerita dulu. Dengarkan kisahku. Baru setelah itu kamu putuskan sendiri apakah masih ingin pergi ke tempat itu atau tidak. Benar kata Aki, baiknya dengarkan dulu. Dukun itu memang bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Tapi dia bukan sembarang dukun. Ilmunya tinggi dan dia memelihara jin yang bisa menyedot bayi dari dalam kandungan. Namanya Ibu Ono. Kalau kau pergi ke sana, dia akan memberimu 2 pilihan. Mau cara yang sakit atau yang tidak? Tentu saja, kebanyakan orang yang datang ke sana memilih cara yang tidak sakit. Tapi di balik pilihan itu ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Cara yang tidak sakit itu melibatkan makhluk gaib. Jin yang dipelihara Ibu Ono akan mengambil bayi itu sebagai tumbal. Kalau memilih cara yang sakit, prosesnya sederhana. Ibu Ono hanya akan memberikan jamu herbal dan mengurut perut si ibu sampai janinnya keluar secara alami. Tapi kalau memilih cara yang tidak sakit, mereka harus menginap semalam di rumah Ibu Ono. Mereka akan diberi kamar khusus, dan saat keluar keesokan harinya, janin dalam kandungan sudah tidak ada, atau dalam istilah modern ditumbalkan.
jin peliharaan Ibu Ono akan mengambil janin itu sebagai makanannya. Dan yang lebih menyeramkan, kebanyakan yang datang ke sana adalah anak-anak muda yang hamil di luar nikah karena mereka takut ketahuan keluarga. Ki, saya nggak jadi. Seram banget kalau benar begitu. Syukurlah kalau kalian masih punya akal sehat. Jangan bermain dengan dunia seperti itu. Konsekuensinya lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Sebenarnya, aku masih punya satu cerita lagi. Aku punya seorang teman, seorang pedagang yang sering pulang larut malam. Suatu malam saat ia melewati rumah Ibu Ono, ia mendengar suara kidung yang merdu dari kejauhan. Kok bisa? Rumah dukun itu tidak pernah terdengar mencurigakan? Itulah alasannya rumah Ibu Ono berada jauh di tengah kebun dan sawah miliknya sendiri. Megah, luas, dan dikelilingi pohon-pohon besar. Jadi, orang-orang jarang melewati daerah itu, apalagi di malam hari. Nah, malam itu temanku penasaran. Ia berjalan mendekat lalu melihat ada jendela yang terbuka sedikit. Dari sana ia melihat seorang perempuan muda duduk membelakangi jendela. Rambutnya panjang dan hitam berkilau. Pasti ini yang bernyanyi, pikirnya. Suaranya begitu indah, seakan memikat siapapun yang mendengarnya. Tapi sialnya, perempuan itu tiba-tiba berbalik badan. Wajahnya bukan wajah manusia, matanya melotot keluar, lidahnya panjang dan berlumuran darah. Giginya bertaring tajam, juga mengucurkan darah segar. Temanku terdiam beberapa detik, tubuhnya seakan membeku karena ketakutan. Tapi begitu sadar, ia langsung lari terbirit-birit menuju rumahnya. Saat tiba di rumah, ia berteriak ketakutan hingga membangunkan keluarganya. Ketika kutanya apa yang terjadi, dia menceritakan semua yang dialaminya. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, seakan masih merasakan teror yang menimpanya. Aki menyuruhnya banyak berdoa dan segera berobat. Keesokan harinya dia meninggal. Entah karena ketakutan yang begitu mendalam atau takdir. Entah karena ketakutan yang begitu mendalam atau takdirnya, sejak saat itu suasana kampung kami berubah. Orang mulai berbisik bahwa Ibu Ono memang memelihara sesuatu. Banyak yang percaya ritual yang dilakukan melibatkan makhluk gaib yang hanya beraksi di malam hari. Jadi, Dedi, kamu masih mau melanjutkan niatmu? Tidak, Ki. Tidak jadi. Saya tidak mau menyesal seumur hidup. Biarlah. Toh banyak orang yang punya anak lebih dari 2, tapi tetap rezekinya lancar. Syukurlah kalau begitu. Kau tahu, Dedi, tempat itu sebenarnya sudah sering didatangi oleh polisi. Sering? Lalu kenapa masih beroperasi? Itulah yang aneh, setiap kali ada laporan dari warga, petugas datang, melakukan penggeledahan, bahkan membawa anjing pelacak. Tapi hasilnya selalu sama, tidak ada apa-apa. Ya, seolah semua jejak dihapus. Tidak ada tanda-tanda praktik. Masalahnya, Ki,
Ya, seolah semua jejak dihapus. Tidak ada tanda praktik terlarang, tidak ada bekas janin, tidak ada kuburan mencurigakan. Seakan tempat itu bersih, tidak pernah terjadi apapun di sana. Tapi kan sudah sebanyak yang bilang, ada orang yang datang ke sana, ada yang menginap, ada yang... Betul. Tapi entah bagaimana setiap bukti yang seharusnya ada selalu menghilang. Warga yakin itu semua bukan sekadar kebetulan. Jin peliharaan Ibu Ono lah yang menghilangkan semua. Jadi, semua yang terjadi di sana benar-benar tak bisa dilacak? Begitulah. Sudah banyak petugas yang datang dan pergi, tapi pada akhirnya tidak ada yang bisa dilakukan. Rumah itu tetap berdiri, dan Ibu Ono tetap di sana. Seakan tidak tersentuh oleh hukum manusia